Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zudan dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang. Saya akan menjawab soal-soal ujian tengah semester pengantar ilmu pendidikan. Homeschooling. Homeschooling akhir-akhir ini sedang ramai. Itu semua karena homeschooling memiliki beberapa kelebihan tersendiri. Kelebihan itu sangat membuat tertarik para orang tua agar anaknya melakukan homeschooling, tidak untuk pendidikan formal-formal lainnya. Kelebihan itu sangat banyak, seperti anak lebih terkontrol. Jika melakukan homeschooling, maka anak akan di rumah dan belajar dengan guru privat. Dan begitu kemampuan anak akan lebih terasah. Terlebih lagi, orang tua bisa menanyakan kepada guru tersebut. Misalkan anaknya kurang A, anak saya kurang apa? Terus bagaimana perkembangan anak saya? Apakah ketika anak saya ingin menjadi dokter, dia sudah terpenuhi nilainya? Ataupun yang lainnya? Semua itu menjadi sangat-sangat menguntungkan bagi orang tua. Makanya akhir-akhir ini homeschooling sangat ramai. Terlebih lagi, ijazah yang didapatkan dari homeschooling bisa untuk melanjutkan pendidikan atau untuk bekerja. Legalitas dari homeschooling tersebut sudah ada pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Untuk lebih lanjutnya, Anda bisa cek sendiri. Semua itu terkait pada konsep dasar pendidikan, yaitu adanya upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan kegiatan belajar mengajar. Oke, apakah homeschooling menjadi suatu alternatif yang tepat? Itu tergantung pada orangnya. Homeschooling bisa menjadi yang tepat dan bisa menjadi yang tidak tepat. Pada yang tepatnya, homeschooling sangat menekankan pada kemampuan anak. Anak itu akan cenderung lebih intens atau lebih terasah kemampuannya. Dan begitu, anak punya kemampuan tersendiri bahwa anak itu sudah bisa semuanya atau sudah bisa pada materi yang diajarkan, karena benar-benar ditekankan kepada materi itu. Akan tetapi ada suatu yang tidak tepat, yaitu anak itu sendirian di situ. Ketika anak bersekolah pada sekolah formal lainnya, itu anak akan ditekankan bukan hanya pada materi, akan tetapi ditekankan juga pada suatu kepribadian untuk membentuk jati diri manusia atau untuk membentuk perilaku manusia. Jika pada homeschooling, kebanyakan tidak ada untuk membentuk itu. Jadi ada yang tepat dan ada yang tidak tepat. Yang tidak tepat itu yang sangat disayangkan. Lingkungan pendidikan akan sangat berpengaruh dalam keberhasilan pendidikan. Bisa dikatakan, jika lingkungan pendidikan itu baik, maka anak tersebut akan menjadi pribadi yang baik. Akan tetapi sebaliknya, jika lingkungan pendidikannya buruk, maka anak tersebut akan menjadi pribadi yang buruk. Jika kita kaitkan dengan homeschooling, maka homeschooling tersebut bisa dikatakan lingkungan pendidikan yang baik atau bisa disebut juga lingkungan pendidikan yang tidak baik. Untuk lingkungan pendidikan yang baik itu karena hanya ada dia atau selaku murid dan guru pada saat melakukan pembelajaran hanya akan ditekankan kepada materi, dan itu sangat berpengaruh. Lingkungan tersebut akan menjadi kondusif karena tidak adanya kebisingan atau apapun itu. Kan tapi
lingkungan pendidikan tersebut bisa dibilang tidak baik karena hanya ada guru dan siswa. Kenapa tidak baik? Karena anak tersebut hanya ada sendiri, tidak adanya teman, atau bisa dibilang tidak adanya sosialisasi. Bisa jadi setelah melakukan homeschooling, anak tersebut hanya akan punya bakat dalam materi, tidak untuk sosial, atau bisa disebut antisosial. Maka dari itu, lingkungan pendidikan akan sangat berpengaruh dalam hal keberhasilan suatu pendidikan. Yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan pendidikan sangatlah banyak. Kita ambil contoh dari sistem pendidikan Finlandia. Finlandia memiliki beberapa kelebihan pada sistem pendidikannya. Dan ada 7 yang paling mengesankan dan lebih baik daripada negara-negara lain. Yang pertama, persaingan tidak penting. Yang kedua, guru profesi paling dihormati. Yang ketiga, Finlandia mendengarkan penelitian. Yang keempat, Finlandia tidak takut bereksperimen. Yang kelima, waktu bermain penting. Yang keenam, PR siswa sangat sedikit. Yang ketujuh, PAUD gratis dan berkualitas. Untuk lebih lanjutnya, nanti saya akan taruh link di deskripsi agar kalian bisa membaca sendiri. Pesan singkat, semoga saja pelaksanaan pendidikan di Indonesia itu akan menjadi lebih baik, seperti contohnya di Finlandia. Saya berharap Indonesia dapat melirik sistem pendidikan di Finlandia dan menerapkannya di Indonesia. Dengan begitu, pelaksanaan pendidikan di Indonesia akan lebih efektif. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.